Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman sekalian. Selamat datang di tutorial pengantar akuntansi pertemuan kelima. Pertama-tama aku mohon maaf banget karena baru bisa mengadakan tutor dan itu juga secara asinkron. Ya, mudah-mudahan dapat dimaklumi dan rencana tutor akan aku bagi jadi tiga aja mungkin ya. Jadi dua, ya maksudnya setelah UTS ya. Jadi ini yang pertama. Terus yang kedua nanti juga akan masih bahas materi. Dan yang terakhir, yang ketiga itu bakal aku bahas latihan-latihan soal, full latihan soal UAS. Untuk UAS gitu lah. Oke, mungkin aku share screen aja ya. Ini, oke, dan ini aku pakai PPT yang udah ada aja karena menurut aku ini udah cukup lengkap dan bagus lah untuk untuk dipahami. Nah, sekarang di tutor kali ini kita masuk ke bab 18. Langsung ya lompat dari bab 18. Jadi kalau kalian lihat buku punya karya ini, Weigan, itu terakhir kita kalau nggak salah nyampe bab 6 atau 7 gitu. Nah, itu langsung di skip dari bab 8, 9, 10, 11 sampai kita masuk ke bab 18. Karena ya dari silabusnya seperti itu. Oke, dan di sini kita belajar sebenarnya ada apa ya? Kayak intermezzo, bukan intermezzo, kayak jembatan gitu di tengah-tengah akuntansi yang kita pelajari. Jadi kita sebelumnya udah belajar tentang akuntansi perusahaan jasa dan juga akuntansi perusahaan dagang ya, tentang seluk-beluknya, tentang penjurnalan, tentang etikanya, prinsip-prinsipnya. Nah, seperti itu. Itu kan semua tentang proses mencatat dan ya merekap gitu kan. Nah, sekarang di bab 18 ini ada yang namanya financial analysis. Jadi ya analisis keuangannya tentang hasil dari akuntansi yang udah dipelajari sebelumnya. Tentunya ini bakal sering berkaitan tentang laporan keuangan sih yang udah ada gitu ya. Dan di sini aku gak bakal bahas panjang-panjang. Mungkin aku lebih ke yang penting-penting aja sih. Oke, masuk ke bab yang pertama, RO1 ini. Itu adalah sustainable income dan quality of earning. Nah, apa sih sustainable income dan quality of earning? Jadi sustainable income itu seperti income yang bisa didapatkan oleh perusahaan di masa depan gitu. Sebenarnya ini istilah aja sama, tapi beda ya, beda income-nya ini dengan income-income yang biasa tentang kalau misalnya perusahaan dagang itu income dari dagang, kalau jasa itu income dari jasa, nah sustainable income itu beda lagi. Dan di laporan keuangan itu juga perlu dibedakan. Seperti itu ya. Nah ini kalian teorinya aja bisa dibahas sih. Terus ada juga discontinued operation. Nah ini semacam apa ya? Jadi kalau discontinued operation sendiri itu berarti semacam perusahaan itu melepaskan suatu komponen dari bisnisnya gitu. Nah, kalau misal
melepaskan komponen dari bisnisnya itu dalam laporan itu tentunya harus sudah disesuaikan dengan pajak, baik income-nya maupun gain-nya gitu. Dan ini ada contohnya, eh, mungkin nggak terlalu aku bahas ya. Ya, lanjut aja deh. Lanjut ke passive income. Nah, itu adalah eh, net income, income yang didapatkan dari mungkin penjualan atau ya secara operasi gitu ya, ditambah dengan income-income lain gitu. Dan ini tentunya dalam laporan keuangan perlu dibedakan gitu. Udah pernah aku jelasin juga, karena kita secara dari investor itu pengen tahu income kita tuh sebagian apa income kita itu berasal dari mana sih? Bisa aja kan income itu dari menjual aset gitu kan. Itu kan nggak bagus dan itu kelihatannya oh untungnya banyak banget padahal hasil dari jual aset padahal itu karena operasinya tuh buruk dan mungkin merugi gitu ditutupi dengan itu. Oleh karena itu perlu dibedakan di laporan keuangannya. Sama aja ya ini. Nah, ini jadi net income-nya di sini terus ya dari tambahan-tambahannya itu dibedakan gitulah. Nah, terus ada perubahan di prinsip akuntansi. Nah, itu juga perlu di statement ya, perlu diperhatikan ya. Apalagi eh, kalau misal perusahaan itu terdaftar di bursa efek, ya maksudnya perusahaan terbuka gitulah ya, yang bisa dibeli sahamnya oleh orang-orang. Nah, itu sangat penting. Kayak misal berubah dalam hal inventory metodenya. Kalau misal aslinya Vivo terus jadi average, itu ya perlu di statement dan juga alasannya ya. Kenapa kenapa pindah dari Vivo ke average cost? Apakah itu lebih baik atau ya ya punya alasannya di statement gitulah. Terus ya prinsip-prinsip lainnya ya. Terus ada quality of earnings. Jadi ini mengukur seberapa jadi mengukur seberapa seberapa benar ya, seberapa jujur, seberapa transparan eh, laba tersebut dipresentasikan dalam laporan keuangan gitu ya. Ya, ini kualitatif aja sih sebenarnya guys. Itulah. Terus ini masuk ke intinya nih. Inti dari bab ini adalah seperti judulnya ya, Financial Statement Analysis. Itu ada horizontal analysis dan vertical analysis. Bedanya apa? Horizontal analysis itu gampangannya membandingkan komponen yang sama dari tahun ke tahun gitu. Kalau vertical analysis itu membandingkan suatu komponen dengan komponen yang lainnya dalam satu laporan keuangan. Mungkin biar biar lebih jelas, masuk lanjut dulu aja ya. Nah, selain horizontal dan vertikal juga ada rasio analisis. Nah, ntar contohnya bisa kita lihat lah ya. Pertama masuk ke horizontal analisis. Itu bisa disebut juga trend analisis. Jadi kita mengukur seberapa meningkat ya mungkin ya
meningkat atau menurunnya suatu perusahaan. Misal ya, misal kita mengukur suatu income. Nah, income itu dari tahun ke tahun itu kan bisa diukur nih. Beda kan? Bedanya tuh naik atau turun atau gimana. Kalau naik berarti kan bagus kan. Ya walaupun perlu diukur dengan aspek lain juga, tapi secara gampangnya seperti itu. Nah, ini rumusnya, perubahannya ya. Ini ya gampang lah ya. Eh, jumlah di tahun sekarang dikurangi tahun sebelumnya di per tahun sebelumnya. Seperti apa ya ini? Interest. Terus, nah ini current result in relation to base period. Ya, gampang aja. Yang tahun sekarang dibagi tahun base-nya gitu. Kita masuk ke contohnya aja ya. Nah, ini mengukur, yang diukur ini yang merah-merah itu peningkatannya atau pengurangannya ya. Misal, total aset langsung ya. Total aset itu di 2027 11.397, 2026 10.714. Mungkin aku agak nyoret-nyoret dikit deh. Contoh total aset. Peningkatannya berapa? Banyak cara sih sebenarnya, bisa aja 11.397 kurangi 10.714 dibagi 10.714. Hasilnya di sini 6,4 gitu ya. Ya gitu sih, gitu aja. Itu juga berlaku dengan yang lain ya. Nah, jadi kita bisa lihat nih dari laporan ini, ternyata total asetnya itu meningkat 6,4% dari tahun 2026. Bagus atau enggak? Ya, kalau tanpa mempertimbangkan faktor lain ya bisa dianggap bagus gitu. Terus ini ekuitasnya juga meningkat 6,4%. Sama nih. Oh bukan, ini total. Ya ini sama ding. Aset tuh sama ekuitas. Contoh kita lihat dari aset naik 6,4%, ternyata ekuitasnya tuh meningkat 22,1%. Nah, itu lebih bagus. Lebih gede lagi ya meningkatnya maksudnya. Terus liabilitasnya ini cuma naik 2,6%. Berarti naik 6,4% ini lebih banyak disebabkan oleh ekuitas, kenaikan ekuitas juga. Bukan disebabkan sih, menyebabkan atau disebabkan. Ya sama aja lah. Terus sama aja ya, ini cuma perhitungannya aja. Itu tadi untuk balance sheet. Oh ya, di sini dibagi, di PPT ini dibagi antara balance sheet dan income statement. Nah, kalau di income statement itu sama aja, nggak ada yang beda kalau di horizontal analysis. Cuma tahun sekarang dikurangi tahun sebelumnya dibagi tahun sebelumnya. Nah, ini kita kadang melihatnya adalah net sales, net income. Nah, itu juga sering dilihat ya. Net income berarti kan keuntungannya ya, tahun 2027 itu 1.103, tahun 2026 1.004. Berarti penghasilan penghasilan perusahaan tersebut naik gitu, 9,9%. Lanjut ya ke vertical analysis. Kalau vertical analysis langsung ke contohnya aja ya. Itu membandingkan suatu komponen dengan komponen yang lainnya. Tapi ada aturannya kalau membandingkannya. Kalau misal kita pertama di balance sheet. Di balance sheet itu kita memproporsikan ya. Ini bukan membandingkan ya berarti. Memproporsikan sesuai komponen
A, L atau B-nya. A, L atau E-nya. Kalau misal ini current current aset itu sekian lah 2.717. Nah, itu dibandingkan dengan diproporsikan dengan total aset yang keseluruhan gitu. Jadi ini 2.717 dibagi 11.397. Jadi hasilnya 23,8%. Total aset ini di set 100%. Nah, 100%-nya itu dibagi ke atas-atasnya itu komponen asetnya ya. Ada current aset, terus property plant and equipment, dan aset lainnya. Tentunya ini di total jadi 100%. Terus begitu juga dengan LE, liabilitas dan equity-nya. Sebenarnya bisa juga liabilitas itu dibagi dengan total liabilitasnya. Tapi kalau di sini karena dia nyatu ya, liabilitas and stockholder equity, berarti ini 4.044 ini dibandingkan dengan yang paling bawah total semuanya. Jadi sini 35%, 2%, dan itulah. Iya nggak sih? Iya, begitu. Jadi totalnya ini, 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 nah itu harusnya 100%. Terus total itu yang pertama ya. Kalau yang kedua, kalau bisa itu aja. Yang 77,9 dan 22,1 itu totalnya harus 100%. Jadi bukan berarti bukan berarti total semua yang di sini itu 100%. Enggak. Ini masing-masing ya. Udah aku tunjukin itu yang biru. Kalau yang biru itu semua di total 100%, yang hijau di total 100% gitu. Karena ini sebenarnya kayak total liabilities itu total sementara ya, karena komponen utamanya kan L dan E kan. Ini baru L aja. Ini juga, ini baru E aja. Tapi aslinya kan komponen dasarnya kan yang biru semua ini kan. Nah, yang biru semua dijumlah harus 100%. Seperti itu. Lanjut ya, untuk vertical analysis income statement. Nah, kalau ini, eh, bentar. Kalau ini patokannya beda lagi. Patokannya, patokannya adalah, patokannya adalah net sales di sini. Yang 100% itu net sales. Jadi, semua ini, semua yang bawah-bawah ini, oh sama ini juga, itu dibandingkan dengan net sales. Kenapa dibandingkan dengan net sales? Net sales itu kan pendapatan kotor kita kan. Dari penjualan maksudnya, pendapatan kotor kita dari penjualan. Terus di sini ada misal COGS, itu berarti kayak modalnya kita gitu. Modalnya kita 56%, berarti gross profitnya 44%. Jadi banyak nih yang ditambah-tambah jadi 100. Enggak ding, ini doang ding. Ini ditambah harus 100%. Terus kalau yang bawah-bawahnya ini itu nggak harus 100%. Kenapa? Karena ya bisa aja lebih dari 100%. Artinya itu untung gitu loh. Kalau misal kurang dari 100% rugi. Ya nggak sih? Coba kalian pikirin lagi ya kayak gitu. Tapi intinya kalau dalam income statement itu yang jumlahnya 100% adalah COGS dan gross profitnya gitu. Lanjut ya. Terus ini juga
membandingkan dengan company sejenis ya. Ya iya nggak sih? Iyalah. Ya tapi yang kalau di sini lebih besar ya. Ini net sales-nya kalah jauh, 17.910 ya itu. Nah, itu sebenarnya kalau kita cuma bandingkan angka ini, angka 11.000 dengan 17.000 itu kita kayak bandingkan ukuran ukuran perusahaan aja gitu ya. Itu sebenarnya kurang fair gitu. Kita harusnya yang bandingkan itu biasanya di sini ya net income antara perusahaan ini dengan perusahaan ini. Nah, ternyata gede yang Giant ini. Berarti net income-nya itu gede Giant. Nah, itu lebih apple to apple lah membandingkannya. Ibarat kayak perusahaan ya toko kelontong gitu dibandingkan sama perusahaan yang gede gitu kan nggak fair ya. Tapi kalau kita membandingkan net income-nya itu bisa aja gitu. Walaupun tetap nggak fair juga sih. Kadang perusahaan kecil tuh rata-rata net income-nya sekian, terus perusahaan besar sekian. Nah itu. Tapi lebih afdolnya membandingkan itu berdasarkan ya persenannya ini. Terus apa lagi? Udah ya. Oke, terus ada rasio analisis. Rasio analisis itu, nah ini terbagi menjadi tiga ya. Pertama ada likuiditas itu berarti mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya ya kewajibannya gitu. Dan seberapa cepat dan sebaliknya gitu. Kalau misal ada orang lain memiliki kewajiban ke perusahaan kita, nah itu seberapa cepat, iya seberapa cepat orang lain itu yang punya kewajiban ke kita itu melaksanakan kewajibannya gitu. Ya, pokoknya kata kuncinya adalah short term gitu. Terus kalau solvency ratio itu kata kuncinya adalah long period. Jadi kita mengukur sustainability gitu ya. Jadi seberapa lama perusahaan itu bisa survive gitu. Terus kalau profitability itu kata kuncinya adalah profit. Nah, di sini sih mengukur seberapa cuan itu perusahaan seperti itu. Nah, terus ini ada banyak nih rumus-rumusnya. Sebenarnya rumusnya cuma dibagi-bagi doang kayak gini ya. Cuma karena banyak, mungkin kalian kalau bisa hafal ya dihafal aja, nggak apa-apa. Kalau misal nggak bisa ya dipahami lah, dikit-dikit ya. Current ratio itu ya CA dibagi CL ya ini current dibagi current. Itu apa ya? Itu kayaknya buat mengukur ya itulah seberapa cepat ya seberapa bisa kita membayar liabilitas. Karena ini kan yang di atas kan aset yang sekarang ya yang bisa diuangkan dengan cepat. Terus yang current liabilities itu ya utang-utang yang dekat gitu, jangka dekat ya itu dibandingkan. Kalau lebih dari satu berarti bagus. Terus inventory turnover itu COGS dibagi average inventory itu apa ya? Itu kayak setahun itu berapa kali inventory itu bakal di restock. Nah, gitu. Terus ini day in inventory itu cuma membalikan satuannya. Jadi ibaratnya kayak lama waktu untuk merestock inventory itu berapa hari seperti itu. Itu rumusnya kayak gini. Terus akun receivable turnover juga sama, cuma ini untuk akun receivable ya.
Jadi setahun itu berapa kali akun receivable itu terbayar. Terus kalau average collection period itu ya rata-rata secara rata-rata akun receivable itu terbayar itu selama berapa hari. Begitu ya. Oke, udah. Terus ini ada solvency ratio. Ada debt to asset ratio. Kata kuncinya gampang ya. Debt itu kan liabilitas, to asset, aset. Berarti tinggal debt dibagi aset. Terus ada time interest earned. Itu net income plus interest expense plus income tax expense bagi interest expense. Terus ada free cash flow, ya itulah net cash provided by operating activities minus capital expenditure minus cash dividends. Itu dihafal aja kataku. Semangat ya. Terus, nah ini yang sering juga dipakai oleh mungkin investor ya, terutama mungkin orang yang main saham yang menggunakan analisis fundamental itu sering banget ya melihat perusahaan itu dari profitability ratios-nya. Pertama ada return return on common stockholder equity, itu biasa disingkat dengan ROE. Nah, itu kalau misal kalian buka saham terus ada ROE-nya ya berarti ini ya. Itu mengukur ya satu saham itu menghasilkan income berapa. Kalau diasumsikan semua income itu berasal dari satu saham gitu ya. Terus kalau return on asset itu juga ROA, itu juga ibaratnya kayak diasumsikan semua income itu berasal dari bukan berasal nih, semua income itu disebabkan oleh karena kita punya aset gitu ya. Jadi satu aset itu memberikan berapa net income kayak gitu. Terus ada profit margin itu net income per net sales. Ya ini untungnya dibagi ya itulah. Terus aset turnover kayak yang sebelumnya juga gross profit rate, gross profit per net sales. Itu lebih fair sih kataku gross profit rate dari profit margin. Kalau misal kita mau lihat operating operating activitiesnya ya. Tapi kalau net income itu kan udah ditambah dengan pajak yang lain-lain, tambah bunga dan lain-lain gitu. Terus ada EPS, ini juga sering nih EPS. EPS itu ibaratnya satu lembar saham itu menghasilkan satu lembar saham itu bagiannya berapa sih dari net income? Gimana ya? Satu lembar saham itu untungnya berapa? Menyumbang untung berapa kayak itulah. Terus ini per, ini berarti apa ini? Market price per share dibagi earning per share. Kalau ini mempertimbangkan harga saham di pasarannya gitu. Terus ada payout ratio itu cash dividend dibagi net income. Jadi secara teori sih kalau misal perusahaan itu untung itu semua jadi dividen, tapi dalam kenyataannya itu hampir nggak ada gitu lah. Bahkan banyak perusahaan yang payout ratio-nya tuh kecil karena apa ya? Sisa net income-nya tuh biasanya digunakan untuk reinvest gimana ya? Untuk mengembangkan usaha itu gitu. Itu alibi mereka sih ya gitu. Tapi ya kalau beneran tuh harusnya bagus. Kalau beneran buat mengembangkan usaha mereka ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh-contohnya udah ya tinggal aplikasi aja gitu ya. Misal, misal ini terus ditanya apa?
Oh ya, ini contohnya doang ya. Ditanya eh inilah current rasionya. Ini 0,67 terus dibandingkan. Ya itulah. Itu contoh doang. Cuma tinggal masukin rumus. Mungkin gitu. Terus kalau misal kalian pengen tahu interpretasinya juga bisa dibaca nih contoh-contoh. Banyak banget nih kalau aku lihat. Apa ini? Kayaknya nggak perlu. Oke ya, untuk bab itu segitu aja. Udah kali ya. Terus aku pause dulu kali ya. Terus kita lanjut ke bab 19. Tapi aku pause dulu deh. Oke, teman-teman kita lanjutkan ke bab 19 ya. 19 ini tentang managerial accounting. Accounting. Jadi apa itu managerial accounting? Oke, jadi intinya ya, aku kasih intinya aja managerial accounting adalah akuntansi, proses pencatatan dan pembukuan yang bertujuan untuk eh, mengkomunikasikan kepada pihak internal, terutama manajer ya. Bisa manajer keuangan atau mungkin pihak internal lainnya ya. Itu aja sih. Nah, jadi bedanya dengan accounting biasa, jadi managerial accounting itu lebih fleksibel, lebih tidak ada aturan khususnya dalam pencatatan. Kalau ini kan, nah ini biasanya kan kalau financial accounting itu bisa ikut GAAP atau IFRS gitu kan. Nah kalau managerial accounting itu bebas sesuai kebutuhan aja, sesuai kebutuhan yang eh ya sesuai kebutuhan manajer gitulah. Nah ini ada ringkasannya gitu ya. Kalau financial accounting untuk eksternal, kalau managerial untuk internal, external financial statement untuk internal atau kalau managerial accounting untuk internal reports dan seterusnya lah. Dan managerial accounting itu nggak diaudit, langsung laporan ke manajernya. Begitu. Terus ini ada fungsi dari manajemen sendiri, ada planning, directing, dan controlling. Planning itu merencanakan, directing itu ya ibarat menghubungkan gitu ya. Dan controlling itu ya sebagai kontrol tentang aktivitas yang dilakukan perusahaan. Terus ini ada struktur organisasi di suatu di perusahaan ya, yang nggak semuanya kayak gini sih, tapi yang paling pasti tuh kalau perusahaan terbuka apalagi ya, itu paling tinggi ini stockholders atau pemegang saham. Emang seperti itu sih. Walaupun misal pemegang sahamnya itu banyak ya, itu tetap apalagi perusahaan terbuka gitu pasti akan mengadakan RUPS atau rapat umum pemegang saham. Jadi segala kebijakan perusahaan untuk ya kedepannya itu bakal diatur di RUPS. Nah, ini konsep aja ya ini ya. Nah, lanjut sebenarnya ini agak harusnya ini beda bab ya harusnya. Tapi agak nyambung juga sih sebenarnya. Ini tentang manufacturing cost and dan product period cost. Apa itu? Nah, kita berarti di sini udah masuk ke perusahaan manufaktur.
Sebelumnya kan kita belajar perusahaan jasa dan perusahaan dagang gitu ya. Perusahaan jasa itu lagi-lagi aku bilang, ya dia memberikan jasa untuk mendapatkan revenue. Terus kalau dagang itu dia menjual barang untuk mendapatkan uang gitu. Nah, manufacturing itu manufaktur itu juga mirip dengan merchandise atau perusahaan dagang. Nah, kalau perusahaan dagang itu yang dijual itu adalah barang punya orang lain, maksudnya kita beli barang. Kalau di manufaktur itu kita bikin barang, nah baru barang itu dijual gitu. Jadi barang yang dijual itu nggak beli dari orang lain tapi bikin sendiri begitu. Nah terus di perusahaan manufaktur itu ada apa ya beberapa jenis biaya ya, yang umumnya adalah manufacturing cost dan apa period cost. Ya kita masuk ke manufacturing cost dulu. Itu ada tiga, simple aja. Ini direct material, direct labor, dan manufacturing overhead. Direct material itu langsung masukin aja ya. Material langsung. Jadi material yang nempel pada yang menjadi bagian dari suatu produk. Misal produknya apa ya? Meja gitu ya. Meja yang kayu maksudnya ya. Itu berarti DM-nya adalah kayu. Kayu aja harusnya gitu. Terus bagaimana dengan yang lain yang eh, menempel atau ya bagaimana dengan bahan-bahan lain? Misal kayak lem gitu. Nah, itu masuknya ke indirect material. Kita tulis kali ya di sini. Indirect material. Itu bisa aja lem, paku, apalagi cat, dan lain-lain. Gitu. Kenapa kenapa masuk indirect material, lem, paku, dan cat? Karena ya walaupun sebenarnya mereka jadi part ya, tapi kita itu tidak bisa mengukur kayak misal membuat satu meja gitu ya. Kita nggak bisa mengukur satu meja itu perlu lem berapa. Satu meja itu perlu paku berapa. Ya walaupun hasilnya bisa dihitung tapi tidak efektif itu. Dan kebanyakan tuh kayak paku, lem, cat itu ngitungnya mungkin per periode gitu ya. Maksudnya satu bulan tuh biasanya habis berapa kilo paku sih, bukan berapa biji kan. Terus lem juga kan, kayak gitu. Cat juga gitu. Jadi biasanya mungkin di akhir periode atau apa baru dihitung. Oh ini pakunya sisa segini nih, gitu. Nah, terus eh kan ada tiga komponen ya, direct material, direct labor, sama MO. Nah, kalau misal materialnya itu indirect gimana? Nah, dia masuk MO. Pokoknya kalau nggak direct material, masuk MO. Begitu juga dengan yang labor. Apa sih bacanya nih? Labor. Itu direct labor yang masuk direct labor, tapi kalau indirect labor itu masuknya ke MO. Jadi ini, sorry, ini masuknya ke manufacturing overhead. Direct labor itu yang langsung berhubungan dengan proses manufakturnya, proses produksinya gitu. Contohnya kayak buruh, buruh apa ya? Ya buruh aja lah yang mengerjakan mejanya itu, terus yang mungkin ngecat, yang mungkin maku-makuin, atau yang motong-motong kayu. Nah, itu masuk direct labor. Termasuk juga eh ntar aku baca dulu factory state kan. Oh iya gitu ya. Benar nggak sih? Ah ya, begitu ding. Terus
Kalau misal selain itu kayak misal manajer atau manajer pabrik ya maksudnya. Terus ya pokoknya pegawai-pegawai lain itu masuknya indirect labor. Dan indirect labor itu masuk ke manufacturing overhead. Terus manufacturing overhead itu ya yang berhubungan dengan manufaktur tapi yang nggak masuk ke direct material dan direct labor. Begitu. Oke, terus itu tadi manufacturing cost. Sekarang masuk ke product cost versus period cost. Product cost itu sebenarnya yang tadi, yang manufacturing cost itu product cost namanya. Terdiri dari DM, DL, dan MO. Ini ya. Nah, selain itu ada yang namanya, belum ding, ini dulu. Ya, ini disimpan ke inventory. Kalau kalau belum kejual ya. Kalau misal udah dibikin tapi belum kejual itu masuknya ke inventory. Tapi kalau udah kejual itu namanya COGS. Jadi COGS lah. Terus ini period cost itu yang nggak berhubungan dengan manufaktur dan kayak ya pemasaran dan administrasi itu masuk ke period cost juga. Ya inilah. Tapi jadi dia tuh dibagi menjadi dua gitu. Product cost, period cost. Contoh nih, biar lebih jelas lah ya. Oh, sama aja ini bikin apa? Papan ya beda. Apa sih snowboard tuh? Papan salju. Ya itu. Terus ini ada kayunya dan itu ya itu masuk direct material. Karena ya itu emang bahan utamanya kan ya. Terus ada buruh yang apa trim itu apa ya? Ya mungkin membentuk ya. Enggak ding, itu shaping yang membentuk papan itu berarti itu bersentuhan langsung dengan produknya ya. Berarti masuk direct labor. Nah, ini ya. Terus factory equipment depreciation. Nah, itu kan biaya juga kan. Tapi dia masuk ke eh factory itu kan pabrik kan. Depresiasi berarti dia berhubungan dengan pabriknya. Pabrik pabrik itu kan digunakan untuk membuat produknya kan. Nah, berarti masih berhubungan dengan manufaktur. Itu masuk ke manufacturing overhead. Tapi kalau misal ini ada yang depresiasi itu mungkin kantor administrasinya itu bukan masuk MO tapi masuk ke period cost. Itu penting. Terus apa nih? Property taxes on factory building. Ini masih ada kata kunci di sini factory, berarti nggak mungkin period cost itu. Terus ini ada advertising cost, ya itu nggak berhubungan dengan manufakturnya. Sales juga, nah dia masuk ke period cost. Terus ada nih kata kunci lagi nih factory, ya pokoknya ada factory itu berarti masuk ke product cost, entah yang labor, direct material atau MO. Nah kalau nggak masuk apa-apa berarti MO. Nah, ini kayak perbaikan ya, perbaikan pabriknya lah ya. Manajer manajer pabriknya juga masuk ke MO. Terus kalau ini pengantaran ya, pengantaran kan berarti udah nggak berhubungan dengan pembuatan produk, jadi itu masuk period. Terus salary of product quality inspector, berarti ini masih berhubungan dengan produknya. Dia apa ya?
memastikan kualitasnya bagus gitu kan. Masih dia kerjanya masih di pabrik. Berarti masuk ke MO. Udah kali ya. Nah, ini contoh yang nggak masuk ke produk cost tuh ya akuntan ini, akuntan juga nggak masuk. Tapi kalau pekerjanya kayak ini pekerja yang masang apa nih ban ya? Iya nggak sih? Iya ban lah ya. Masang ban itu berarti pekerja langsung. Terus pekerja lagi mana? Factory manager itu masuk ke MO. Itulah ya. Nah, terus apa lagi nih kita? Masuk ke balance sheet-nya. Balance sheet-nya perusahaan manufaktur. Nah, inilah bedanya manufaktur dan perusahaan dagang. Nah, kalau perusahaan dagang itu cuma ada inventory, dagang itu cuma ada inventory. Nah, kalau perusahaan manufaktur itu ada raw inventory, I aja kali ya, raw inventory, ada WIP inventory, ada finish inventory, ada tiga gitulah. Sebenarnya eh, di WIP ini juga kalau proses costing ya ntar juga pesannya sih. Itu WIP-nya bisa WIP 1, WIP 2, WIP 3 ya banyak. Tapi di sini disederhanakan aja. Jadi ada raw, ada WIP, ada finish good. Itu inventory-nya ada tiga. Raw material kalau misal belum diapa-apain. WIP kalau misal udah masuk proses dan finish good kalau misal udah jadi. Nah ini ya, kalau misal di perusahaan dagang itu inventory doang ini yang merah. Kalau di perusahaan manufaktur ada inventory-nya dibagi menjadi tiga. Terus income statement-nya gimana? Sebentar. Oke, ini kita pakai periodic inventory system. Jadi untuk menghitung COGS itu dari awalnya berapa, terus dikurangi akhirnya berapa gitu ya. Kalau di perusahaan dagang itu kan dia punya beginning inventory, inventory awal. Terus kemudian dia beli inventory baru kalau ada ya, ditambahkan kayak gitu. Terus dikurangi inventory di akhir periode itu berapa. Nah, itu berarti selisihnya itu berarti adalah COGS. Berarti dia udah terjual gitu kan. Nah, kalau di manufaktur itu inventory-nya yang udah siap untuk jual tuh. Nah, ini available for sale itu namanya finished good inventory. Jadi ada finished good inventory awal, terus ada finished good inventory yang di tengah periode, itu hasilnya berapa. Terus di akhir periode sisa berapa. Nah, selisih antara dua ini dan ini itu namanya COGS. Nah, setelah ini harusnya gimana konsep COGM ini? Cost of good manufacture. Begitu ya. Ya, ini kita bisa lihat di sini aja. Pertama ada finish good-nya di awal berapa,
terus di tengah-tengah udah selesai berapa, terus di akhir berapa, berarti dapat COGS, tinggal selisihnya itu ya. Nah, ini kita masuk ke konsep COGM, Cost of Good Manufacture. Nah, itu ada, hmm, jadi pertama-tama itu ada ini ya, yang udah masuk proses ya, bahan-bahan yang udah masuk proses, betul. Terus ini ada lagi nih, total manufacturing cost. Itu adalah bahan-bahan yang di tengah-tengah itu apa ya? Ya pokoknya di periode itu tuh jadi masuk ke proses gitulah. Didapatkan ini beginning sama total manufacturing cost itu ditambahkan menjadi total cost of work in process. Berarti eh, bahan-bahan yang diproses di periode itu, begitu ya. Terus bahan-bahan yang diproses di periode itu dikurangi bahan-bahan yang tersisa, itu hasilnya cost of good manufacture. Ini konsepnya mirip-mirip ya. Jadi apa ya? Awal plus tengah minus akhir itu sama dengan apa ya? Yang udah, sorry ya, ini biar gampang aja ya. Nah, ini juga sama ya kayak yang ini tadi ya. Ini kan juga, coba aku tulis lagi ya. Awal plus tengah minus akhir sama dengan yang udah. Jadi ini kalau di perusahaan dagang ya, eh, barang awal ditambah barang di tengah-tengah yang dibeli gitu, dikurangi barang yang akhir, itu adalah yang udah. Yang udah di sini apa? Yang udah kejual. Terus yang di manufaktur juga, barang awal ditambah barang di tengah, di tengah-tengah dia udah selesai proses gitu ya, dikurangi yang akhir, jadinya adalah barang yang udah kejual. Nah, kalau di sini eh, yang awal ditambah tengah dikurangi akhir sama dengan yang udah. Yang udah di sini yang udah selesai, selesai produksi gitu ya, bukan selesai terjual. Gitu sih. Ini aku kira gampang ya. Udah ya kayaknya. Terus ini ada tren di managerial accounting. Kayaknya nggak perlu nggak sih? Focus and value chain. Ini riset, pengembangan produk, terus beli beli bahan mentah, produksi, jual, mengantar, baru dapat uang. Oh iya ya, ini lama banget ya dibandingkan jasa tuh. Kalau jasa kan ya langsung ngasih jasa dapat uang gitu ya. Kalau dagang beli, jual dapat uang. Nah, kalau ini panjang kali ini ternyata ya, beli bahan anu, produksi, jualan, pengantaran, baru dapat uang. Gitu lah. Terus ini ada konsep-konsep, sebenarnya bukan konsep ini, cuma sekedar informasi aja ya kayaknya. JIT, just in time. Itu berarti apa nih? Goods are manufactured or processed just in time for sale. Berarti kalau misalnya ada pesanan baru dibikin kayak gitu ya. Nah, itu bagus juga. Terus ya aku kira itu sih business ethic. So it's oke ya. Mungkin ya udah gitu ya. Mungkin ya, itu aja materinya. Ntar bakal aku lanjut latihan soal nih.
masih dalam satu video harusnya ya. Oke, kita lanjutkan ke latihan soal ya. Setelah kita mempelajari bab 18 dan bab 19 tadi. Ini soal aku ambil dari soal soal UAS sih. Oke, langsung aja ya. Di sini ada beberapa soal yang udah aku pilih. Oke, masuk ke yang pertama. Oh iya, ini sebenarnya belum ku jelasin sih, tapi nggak apa-apa. Apa nih? Perlu direct material itu 66.000 dan indirect material 9.000. Perlu untuk masuk ke ya proses gitu ya. Terus kita disuruh untuk penjurnalannya gitu ya. Oh ya, sebenarnya aku jelasin dikit ya. Jadi semua material ini baik direct maupun indirect itu masuk ke raw inventory, raw material inventory. Nah, itu ada direct M gitu ya, sama indirect M. Nah, terus direct material ini dia masuk ke ini merupakan inventory kan. Dia bakal masuk ke work in process inventory. Eh, iya WIP inventory. Sedangkan yang indirect material itu masuknya ke manufacturing overhead dan ini bukan inventory. Nah, dari logika tersebut kita bisa menentukan nih jurnal yang tepat tuh kayak gimana. Pertama, debitnya dulu ya. Debitnya kan berarti di departemen proses itu kita kemasukan bahan ya. Berarti itu debit ya. Debitnya adalah apa berarti? Ini dulu WIP inventory dia masuk gitu ya. Terus ini direct material ya, berarti 66.000. Terus yang 9.000 apa? Yang 9.000 itu adalah masuk ke manufacturing overhead, jadi biaya overhead gitu. Tulis aja di sini. Itu sebesar 9.000. Nah, sekarang kreditnya nih, kreditnya apa? Kreditnya itu kan apa ya, sesuatu yang keluar dari akun tersebut ya. Karena ini apa bahan-bahan semua, jadi termasuk aset semua gitu ya. Jadi kalau bertambah itu debit, kalau berkurang tuh kredit. Nah, sekarang di sini apa yang berkurang? Yang berkurang adalah raw materialnya. Karena dari raw material itu diproses gitu ya. Nah, maka raw material, wah, ini ada apa? Ini adalah 75.000. 66 tambah 9. Jadi 75.000. Seperti itu. Terus nih, ada ini financial. Oh, enggak ding. Oh, ini biasa aja ding ternyata salah. Nggak apa-apa deh. Kita pengen tahu gross profit rate. Gross profit itu sebenarnya net sales dikurangi COGS gitu ya. Net sales dulu ya. Enggak ding. Gross profit sama dengan net sales dikurangi COGS. Nah, net sales itu apa? Ya, penjualan yang net. Di sini ada sales revenue 2
mungkin ini 3 ribuan ini aku sederhanain ya, 2 juta jadi 2.500 aja deh. 2.500 itu kan pendapatan yang yang kita dapatkan ya. Nah, tapi sebenarnya ada pengembalian, mungkin komplain juga ya di sini. Returns and allowance itu 4.400. Berarti sebenarnya ini kita memberikan kompensasi juga ke pelanggan sebesar 400. Terus kita juga memberikan diskon juga ke pelanggan sebesar 50. Hasilnya berapa ini? Hasilnya 2050. Nah, inilah yang pendapatan kotor kita dari penjualan. Maka gross profit sama dengan 2050 dikurangi 1353 sama dengan 697. Yang ditanya ini gross profit rate, berarti dibagi dengan apa? Dibagi dengan net sales. Sama dengan 0,34. Ya, jadi 34% gitu ya. Oke, lanjut. The total unit accounted for the total units accounted for salah. The total units accounted for equals unit in. Jadi dia minta total unit yang dicatat itu apa sama dengan apa gitu ya. Berarti unit yang masih diproses plus yang udah jadi. Iya nggak sih? Iya kan? Jadi ini termasuk kalau raw material belum tahu kan kita belum tahu dia bakal jadi berapa unit. Maka yang dihitung adalah unit yang masih diproses plus yang udah jadi. Adalah yang ini ya, ending WIP. Kenapa nggak beginning WIP? Karena beginning WIP itu selama periode diproses, sisanya adalah ending WIP. Nah, itulah total unit yang masih diproses sampai akhir periode. Terus juga ditambahkan unit yang udah selesai. Ini ya itulah. Ini jadi finish good begitu. Lanjut ya. Apa yang nggak termasuk direct labor? Butlers, butlers of beer in brewery ini berarti pembuat botolnya ya dalam perusahaan minuman keras. Berarti dia bersentuhan langsung dengan produknya. Berarti ini iya, direct labor maksudnya. Terus copy machine operators at coffee shop, coffee shop ya, ya karena dia operator mesin ya, jadi dia bersentuhan dengan mesinnya gitu. Bakers in bakery ya tentunya dia bikin roti gitu ya. Berarti yang enggak adalah supervisors karena dia cuma melihat tidak menyentuh langsung begitu. Tapi ini masih masuk ke MO kalau kerjanya kerjanya di pabrik. Kalau enggak ya masuknya periodic cost nanti. Lanjut, mana yang bukan MO? Indirect labor itu masuk direct material. Nah, ini udah otomatis ya karena MC itu terbagi menjadi DM, DL, dan MO. Nah, ini DM sama MO itu tidak beririsan, maka bukan ya. Apa
Iya, apa yang bukan fungsi manajemen? Ini tadi di PPT ada ya, dia planning, controlling, dan directing. Berarti accountability bukan. He major astaga kayaknya ini the major reporting standard for jadi standar utama dalam managerial accounting itu adalah nggak ada standarnya karena dia menyesuaikan eh, kebutuhan ya, nggak ada hukum-hukum ini jawabannya ya sesuai relevansi dengan kebutuhan perusahaan. Terus lanjut, managerial accounting information is generally prepared for, ini berarti pihak eksternal ya, internal. Tadi udah bilang ya, stockholder itu eksternal, creditors itu eksternal juga, managers itu internal. Regulatory agencies itu termasuk eksternal juga sih. Terus ya, debt to asset ratio itu debt to asset ratio. The company profitability tentunya tidak, whether interest can be paid. Nggak termasuk interest sih sebenarnya. Ini juga bukan, ini berarti persentase dari, oh iya, pokoknya persentase total aset yang dimiliki oleh kreditor. Ya, kan aset itu bisa kayak gini ya. Mungkin kayak gini ya. Iya, dan ekuitas. Jadi ya dia berarti ini liabilitas debt per aset berarti liabilitas per aset. Berarti ya sekian persen ya aset yang dimiliki oleh si kreditor. Begitulah. Terus ini masuk financial analysis nih. Dia na- dia nyari average number of days in inventory during the year. Kalau nggak salah tuh tadi tuh ada inventory turnover dulu ya. Itu adalah satu tahun itu berapa kali restock inventory-nya gitu ya. Itu rumusnya adalah, ntar lupa. Oh ya, COGS dibagi FEG inventory sama dengan 15 juta bagi 2,5. 6. Terus days in inventory sama dengan 365 bagi 6. 60,83. Ya, jadi ini adalah kira-kira rata-rata suatu inventory itu bakal di restock dalam 60,83 hari. Lanjut ya. Ini masih banyak masih. Bentar lagi. Average collection period receivable ini sama aja. Rumusnya itu saya tak buka, lupa bos. Taruh aja lah ya di situ ya. Ya kalau kalian mah jangan lupa ya guys. Karena yang mau ujian kalian. Ya udah sini aja lah.
Berarti ini apa? Net credit sales. Net credit sales adalah 3 juta, 3.000 aja gitu ya. Dibagi average net account receivable. Di sini yang diketahui awal dan akhir. Berarti rata-ratanya adalah tinggal dirata-ratain aja. Yaitu 437 plus 500 per 2. Sama dengan 6,4. Dan di sini adalah 365 bagi 6,4 sama dengan 57. Jadi jawabannya D. Lanjut ya. Quick ratio is used to quickly determine company solvency. Enggak ya, ini likuiditas ya. Karena kita yang cepat-cepat gitu ya. Long term itu bukan banget ya, bukan long. Ini bukan ya, berarti salah. Related cash, short term investment, ini benar. Oh iya, ini adalah apa ya? Quick ratio itu cash sama short investment sama akun receivable apa ya? Dibagi current liabilities. Nah, ini mirip-mirip kayak current ratio tapi cuma diambil cash, short investment, dan akun receivable aja. Gitu sih. Lanjut ya. Short-term creditor are usually most interested in evaluating. Ini kita lihat kata kuncinya short ya. Solvency kan berarti dia jangka panjang, berarti bukan. Berarti liquidity. Profitability itu iya juga, tapi ini kayaknya lebih ke investor. Karena kreditor itu kan nggak peduli ya dia untung atau enggak, karena pasti dibayar itu. Kemungkinannya adalah bayar atau gagal bayar. Tapi kalau profitability ini yang biasanya tertarik adalah investor. Bisa short term juga. Marketability apaan ya? Atau in periods of rising prices. Ini, oh iya, ini aku tambahin soal inventory, guys. Kayaknya ya nggak apa-apa lah buat latihan aja. Dalam periode dengan tren harga naik, metode inventory yang menghasilkan inventory value di balance sheet yang mendekati harga sekarang adalah Vivo. Ini berarti di gudang ya. Karena kalau Vivo kan first in first out. Berarti yang di gudang itu bakal yang masuk yang barang lama itu pada keluar duluan kan. Berarti yang baru dibeli bakal masuk ke gudang. Berarti di gudang itu isinya barang-barang baru dan barang-barang baru itu harganya kan harga sekarang gitu ya. Terus, the cost flow method that often parallels the actual physical flow of merchandise. Ini ternyata masih dagang. Jadi, metode inventory yang sering paralel dengan apa sih? Dengan yang itu ya, yang perhitungan fisik adalah Vivo juga. Karena ya, karena Vivo itu kan harganya tetap terbarui gitu kan. Iya nggak sih kalau nggak salah? Oke. Bukan itu. Sorry. Ini yang sesuai dengan
physical flow of merchandise. Ya ini berarti physical flow kan umumnya first in first out juga ya. Karena kalau misal last in first out itu yang di gudang itu barang lama dan lama-lama bisa basi atau rusak gitu ya. Berarti yang masuk adalah Vivo. Oke lanjut. The specific international method of costing inventory is used. Ini identifikasi khusus berarti ya untuk biasanya barang yang limited dan harganya tinggi gitu. Kayak misal foto kali ya, foto lelang lukisan, lukisan maksudnya, sorry, sorry. Itu kan harganya mahal dan itu terbatas gitu ya. Jadi harganya juga beda-beda ya. Itu makanya identifikasi khusus. Terus ini nyari gross profit dari metode Vivo. Dia dapat uang 200, modalnya adalah apa sih? Oh, dua. Oh, ini jual dua. Dia beli tiga tapi jualnya dua. Karena jualnya dua dan metode Vivo berarti yang first dulu, first in dia first out. Second in, second out. Berarti 65 min 78 sama dengan 57. Oke, gitu ya. Oke, ini satu lagi. Sales revenue less cost of goods sold is called gross profit. Itu udah jelas ya. Baru gross profit dikurangi biaya-biaya lain, pajak dan lain, jadi net profit atau net income sama aja. Begitu. Oke, mungkin sekian ya tutor 5 akuntansi. Aku mohon maaf banget belum. Ya susah karena aku susah nyari jadwalnya guys. Jadi aku takutnya kalau udah bikin voting di grup, terus akunya nggak bisa gitu loh. Ya itu, mohon dimaafkan ya guys. Tapi eh, semangat buat UASnya, semangat buat belajarnya. Jangan lupa dikerjain tugas-tugasnya. Ya mudah-mudahan ini penjelasanku ya bisa bermanfaat lah buat yang mendengarkan. Terus oke, sampai jumpa di tutor ke-6. Insya Allah akan aku upload juga. Eh, atau mungkin bisa bisa sinkronus sih. Ya, lihat nantilah. Oke, selamat malam, pagi, siang, sore, dan sore, teman-teman.